Masih banyak orang yang ingin nyapres atau dicapreskan. Bagaimana jika tidak ada syarat presidensial threshold itu? Ketika benar-benar siapapun boleh nyapres karena konon punya hak politik dan hak hukum yang sama. Betapa kacaunya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres atau tidak pilihan, juga kaum golput dan golput. Syahdan pada suatu ketika, Albert Einstein ditawari untuk menjadi presiden Israel, yang menawari lembaga negara memiliki otoritas mengenai hal itu, dan tak ada yang menolak. Ditawari menjadi presiden, bukan menjadi capres apalagi baca pres. Tetapi Einstein menolak dengan alasan dia tidak merasa punya pengetahuan untuk hal itu. Padahal Albert Einstein adalah pesohor internasional, punya pengaruh besar di dunia. Pandangannya tentang konsep perdamaian dunia didengarkan beberapa kepala negara yang dikunjungi dan mengundangnya. Ia mempunyai gagasan besar mengenai apa yang menjadi isu dunia saat itu dengan adanya konflik antar blok ideologi dunia. Di Indonesia sejak reformasi 1998, kayaknya atas nama demokrasi siapa saja bisa menjadi presiden, asal bukan Jokowi. Kalau Jokowi nggak bisa diterima karena perwakilan rakyat jelantah. Bahkan ketika sejak pemilu 2004 presiden dipilih oleh rakyat langsung, ada tuntutan siapa saja boleh nyapres. Partai politik yang menjadi aktor utama rekrutmen kepemimpinan nasional, meski dimenangi yang memakai aturan 20% presidensial threshold, ada yang menuntut 0% presidensial threshold. Yang seperti itu biasanya datang dari kelompok mutrak-mutrakan para pembaca teks yang tak pernah bisa memahami konteks, bahwa segala sesuatunya tentu terikat dengan persoalan kitarannya untuk menjadi segala sesuatu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Menurut kritik Om Bae, pedagang sei babi dari Kupang NTT, di Indonesia kebanyakan selebritis, banyak orang pintar tapi sedikit orang jujur. Itu penilaian, bukan analis politik. Maaf, agak sedikit menyimpang. Kanal YouTube saya ini tidak untuk memihak yang ini benar, yang itu salah, tapi mengajak melihat permasalahannya, bukan menilai peristiwa. Jadi bagi yang fanatik dengan pilihan masing-masing capres, kanal YouTube ini memang bukan pilihan yang tepat. Dan saya tahu resikonya karena di medsos itu ukurannya bukan benar atau salah, penting atau tidak penting, tapi lebih pada soal suka dan tidak suka. Jika bukan pilihannya, apapun yang dilakukan Lian akan selalu salah. Jika saya ingin mengajak Anda semua adalah, mari berpikir bebas, independen, imparsial, tetapi proporsional. Tidak dalam rangka menjudgment orang-orang tertentu, karena semua orang berhak bicara. Dalam zaman sekarang, semua anggota masyarakat adalah tokoh masyarakat. Nah, kembali pada pokok persoalan, Anda bisa bayangkan dengan aturan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dengan capaian suara 20% yang bisa mengajukan calon presiden saja, masih banyak orang yang ingin nyapres atau dicapreskan. Bagaimana jika tidak ada syarat presidensial threshold itu? Ketika benar-benar siapapun boleh nyapres karena konon punya hak politik dan hak hukum yang sama. Betapa kacaunya. Ketentuan dan syarat berlaku, itulah maka muncul partai politik, wadah
penggodokan dan perekrutan masyarakat sipil dalam berbangsa dan bernegara. Pada sisi lain, mestinya adanya aturan politik itu, kekacauan politik bisa direduksi agar ketika mendapatkan capres dalam pilpres langsung pilihan rakyat, rakyat jelantah akan mendapatkan pilihan-pilihan yang terbaik. Tentu saja untuk mereduksi kekacauan adalah tanpa partai politik yang hanya dipakai sebagai unit usaha atau perseroan terbatas pendirinya. Seperti kita tahu, di Indonesia, partai politik dibuat hanya oleh segelintir dan bahkan satu orang. Lebih dalam rangka ambisi-ambisi pribadi, hingga ketika Surya Paloh menggait orang di luar partai untuk jadi capres, hanya penanda bahwa dia memang mendirikan partai untuk atau dengan ukurannya sendiri atau urusannya sendiri, bahkan bisa jadi mungkin hanya untuk bisnis ekonomi politiknya. Sama halnya seperti SBY yang entah merebut atau mendirikan Demokrat, hanya berpikir partai politik sebagai pembangunan istana untuk keluarganya. Saya tidak tahu bagaimana Megawati pada tahun 2023 yang akan datang, tetapi ia pernah menyadar bahwa dirinya sudah nenek-nenek, maka ia memilih Jokowi untuk jadi capres 2014. Pada dia punya mandat penuh dari Kongres untuk menentukan apa saja. Megawati saya kira politikus paling matang di Indonesia saat ini, pernah menjadi simbol perlawanan yang mampu menyatukan para anti Soeharto. Partainya pernah menang besar di era politik pasca Soeharto. Sementara Gus Dur dan terutama Habibie tidak menyeret-nyeret anaknya untuk menopang ambisi politik orang tua. Apalagi Habibie menjadi presiden hibah dari Soeharto. Habibie mungkin sama pasifisnya dengan Einstein. Pasifisme adalah perlawanan terhadap perang atau kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian. Pasifisme mencakup pandangan yang berspektrum luas bahwa pertikaian internasional dapat dan harus diselesaikan secara damai. Itu mungkin pula sebabnya Habibie dinilai salah besar ketika meloloskan Timor Timur menjadi Timor Leste. Tapi adakah cita-cita reformasi 1998 dalam melongsorkan Soeharto itu agar atas nama demokrasi siapa saja berhak jadi presiden? Namun senyampang itu ketika tukang bikin kursi jadi presiden para ningrat berdarah biru dan abu-abu nyap-nyap hingga hari ini terjebak dalam rasisme politik. Pandana Baban sebagai politisi senior dan Bambang Harimurti sebagai wartawan senior ini juga menjadi bagian yang menyedihkan, yakni menjadi penganut formalisme dengan sentral figur ideal. Mereka sama pandangannya dengan Soeharto tentang apa itu perfeksionisme dan elitisme. Apakah mereka sejatinya Soehartois sebagaimana ciri pandangan Refli Harun dan Rocky Gerung yang suka muter-muterakan, yang acap menempatkan teks dan konteks secara tidak konsisten? Saya tidak tahu, tapi pandangan kemuterakan mereka yang memposisikan Jokowi sebagai underqualified lebih karena berada di luar mindset atau framing politik mereka. Ciri khasnya hanya menerima yang menyenangkan, sama saja ABS-nya, dan itu manusiawi bukan? Tapi manusiawi sering menjadi tidak heroik, makanya banyak manusia heroik dalam versi mereka menolak jadi manusiawi. Dalam lawatan di berbagai negara, ketika sampai di beberapa negara Asia, termasuk di India, Einstein punya penilaian negatif mengenai rasisme di negara-negara itu. Karena rasisme berkembang begitu rupa justru melalui ideologi agama tentang superioritas, claiming tanpa bukti tentu, hegemonitas, dan orang bisa meremehkan lian sekehendak hati
tanpa ngajak. Mungkin kita masih memerlukan pilpres beberapa kali lagi untuk sampai pada kenyataan bahwa presiden bukan urusan elite, tetapi urusan rakyat jelantah. Kelak yang bernama elite ini ya lama-lama tidak relevan karena hanya menjadi residu politik. Tentu saja hanya bisa berlaku ketika rakyat jelantah tak bisa lagi ditipu oleh mereka. Padahal jika politik demokrasi kita tak bisa menyelesaikan kejumudan, kemandekan, stagnan, teknologi informatika akan menjadikan para elite itu semakin konyol dan tidak relevan. Ketika rakyat bisa bebas bicara apa saja, siapa saja, kapan saja, di mana saja, itu berkat partai politik atau para pencipta platform medsos.